Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 6 yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah segala puja-puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Dan dengan sehat itulah kita bisa belajar dalam sejarah. Baik, sebelum kita ke materi pelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan seperangkat alat tulis dan gadget kalian, dan carilah tempat yang nyaman untuk belajar. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Guru akan cek kehadiran kalian. Terlebih dahulu kalian silahkan mengisi absensi kalian melalui alamat yang sudah ada di deskripsi grup. Caranya kalian buka aplikasi WA, kemudian di sana ada forum dari kelas 6B, kamu klik, ya, cari deskripsi. Di sini ada alamat absen online. Kamu klik di sana, ya. Nah, silahkan isi, ya, nomor absen. Kamu isi dengan angka, kemudian nama. Tulis namanya siapa, kehadiran, kalau hadir pilih centang, kalau kamu sakit izin silahkan ketik di sana alasan ketidakhadiran, tapi kalau tidak lewat saja kemudian kirim, ya. Kemudian kirim, kita lihat absen siswa. Di sini sudah ada 36 respon, ya. Kita lihat absen kalian. Nah, itu 50 udah masuk, ya. Yang tadi itu contoh saja. Baik, sudah ada 36 siswa yang siap untuk belajar dalam jejaring. Anak-anak, sebagai bahan rujukan materi, silahkan kalian kunjungi halaman blog yang sudah Pak Guru share di deskripsi grup. Caranya silahkan kalian klik aplikasi WA. Di sana ada dalam deskripsi alamat blog PJJ SDN Esmen, atau kalian kunjungi di Google dengan mengetik PJJ SDN Esmen blogspot.com. Nah, nanti kalian akan diantarkan ke halaman blog SD Negeri Esmen. Silahkan kalian baca-baca nanti. Ya, di situ sudah terangkum materi untuk pembelajaran tema 1. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam diagram. Yang kedua, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Itu tujuan pembelajaran dalam pembahasan kali ini. Yang akan Pak Guru bahas adalah pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Dalam sebuah tulisan atau bacaan, apapun bentuknya, ada suatu gagasan atau ide pokok yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Karena bagaimanapun dari ide itulah tulisan terbentuk. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokoknya disampaikan di awal tulisan. Karena disampaikannya di awal, alur tulisannya pun menjadi khusus ke umum. Maksudnya,
hal-hal yang sifatnya inti disampaikan terlebih dahulu sebelum kemudian dimasukkan hal-hal yang sifatnya mendukung. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif menampilkan ide pokoknya di akhir tulisan. Karena letak idenya ada di akhir, alurnya pun menjadi umum ke khusus. Tulisan diawali oleh hal-hal yang bersifat umum dan setelahnya baru masuk ke inti persoalan. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf ini merupakan perpaduan antara induktif dan deduktif. Ide pokok ada di awal dan akhir tulisan. Alurnya pun menjadi khusus ke umum, lalu ke khusus lagi. Yang keempat, paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif, ide pokoknya disampaikan ada di seluruh paragraf. Untuk paragraf induktif, campuran, dan deskriptif akan Pak Guru bahas pada pembahasan berikutnya. Kali ini Pak Guru akan memberikan contoh paragraf deduktif. Contoh paragraf deduktif. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Paragraf ini adalah contoh paragraf deduktif. Ide pokok pada paragraf di atas ada pada kalimat pertama, tapi perlu dicatat, kalimat pertama bukan ide pokok. Ya, ide pokok pada paragraf deduktif tadi yaitu jagung sebagai makanan pokok. Semoga kalian paham dengan pembahasan ide pokok tadi. Tadi dalam contoh paragraf deduktif, ide pokoknya adalah jagung sebagai makanan pokok. Tahukah kalian, jagung berkembang biak dengan cara apa? Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu dengan cara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan melalui bagian tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan melalui penyerbukan. Dengan kata lain, tumbuhan berkembang biak dengan cara kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau dengan cara kawin selalu diawali dengan peristiwa penyerbukan pada bunga. Penyerbukan yaitu proses menempelnya serbuk sari di kepala putih. Penyerbukan kemudian diikuti dengan proses pembuahan sehingga terbentuk biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara kawin ada antara lain mangga, jeruk, jambu. Jagung itu termasuk ke dalam tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif itu memiliki bunga. Untuk penjelasan bagian-bagian bunga, silakan kalian simak penjelasan video berikut ini. Bunga adalah alat reproduksi pada tumbuhan berbunga. Umumnya bunga memiliki dua alat kelamin yakni benang sari, jantan, dan putik, betina. Pada bunga juga terjadi proses penyerbukan dengan bantuan serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Terdapat beberapa bagian dari bunga, yang dapat dilihat jelas misalnya adalah bagian mahkota bunga dan kelopak bunga.
Berdasarkan kelengkapan adanya bagian-bagian bunga, terdapat pembagian dua jenis-jenis bunga yakni bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari dan putik. Contoh bunga lengkap adalah bunga sepatu dan bunga mawar. Bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa bagian utama pada bunga. Bisa karena hanya memiliki salah satu perhiasan bunga, mahkota atau kelopak, atau hanya memiliki salah satu organ reproduksi bunga, benang sari atau putik. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Ada beberapa bagian-bagian dari bunga. Secara umum ada 4 bagian utama dalam struktur bunga yaitu mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari dan putik. Pada beberapa bunga juga ada bagian lain seperti tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji dan daun pelindung. Di bawah ini akan dijelaskan struktur bunga dan bagian-bagian bunga beserta fungsi dan pembahasannya secara lengkap. Mahkota bunga. Mahkota bunga atau disebut sebagai korola merupakan bagian bunga yang paling mencolok. Fungsi mahkota bunga untuk menarik serangga. Bagian mahkota biasanya berwarna-warni dan terlihat indah. Selain itu ukuran mahkota bunga juga paling besar dibanding bagian lainnya. Warna mencolok mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga penyerbuk untuk proses penyerbukan. Mahkota bunga terletak pada lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi daun dan berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi. Kelopak bunga. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak bunga atau disebut sebagai kaliks. Kelopak bunga terletak di lingkaran terluar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Biasanya kelopak bunga berwarna hijau menyerupai daun dan tidak seindah mahkota bunga. Kelopak bunga menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar atau kuncup. Secara morfologi, kelopak bunga adalah modifikasi dari daun. Benang sari. Benang sari menjadi bagian bunga yang cukup umum. Fungsi benang sari adalah sebagai alat kelamin jantan atau dikenal sebagai androesium. Bunga biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Putik. Putik menjadi bagian bunga yang juga cukup umum. Fungsi putik adalah sebagai alat kelamin betina atau dikenal sebagai gynoecium. Biasanya putik terletak di bagian tengah-tengah bunga. Putik mengandung sel telur yang berguna pada proses pertumbuhan. Bakal buah. Bakal buah atau disebut sebagai ovarium juga termasuk salah satu bagian-bagian bunga. Sebenarnya bakal buah ini termasuk dari bagian putik, namun karena perannya yang penting kadang diklasifikasikan sebagai bagian bunga yang berdiri sendiri. Bakal buah mengandung sel telur dan terletak di dasar bunga. Fungsi bakal buah adalah sebagai tempat terjadinya pembuahan, di mana terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina, sehingga dimungkinkan terbentuknya bakal buah. Bakal biji. Bakal biji adalah bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji adalah untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Bakal biji yang dibuahi akan berkembang menjadi biji. Pada kelompok tumbuhan berbunga, biasanya bakal biji terbungkus oleh bakal buah atau ovarium. Sementara pada kelompok tumbuhan berbiji, bakal biji akan terbuka dan dapat terlihat secara langsung. Tangkai bunga. Tangkai bunga juga termasuk salah satu dari bagian-bagian bunga. Nama latin dari tangkai bunga adalah pedicellus. Bagian tangkai berada ini tepat berada di bagian bawah bunga dan bertindak sebagai pendukung terakhir dari cabang bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menjadi penghubung antara bunga dengan ranting. Singkatnya, tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Dasar bunga. Dasar bunga menjadi bagian bunga yang terletak di bagian ujung bawah. Nama latin dari dasar bunga adalah receptacle. Bagian ini merupakan bagian ujung bunga sesudah bagian tangkai bunga. Fungsi dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Mahkota bunga dan bagian-bagian bunga lain bertumpu pada dasar bunga. Video pembelajaran daring kali ini, kita bertemu lagi pada video selanjutnya.
Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.